kita mulai ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang akan kita bahas hari ini adalah materi genetik dari DNA, gen, dan juga kromosom. Kemudian juga bagaimana sih gen atau DNA atau kromosom itu bisa akhirnya membentuk protein, atau dalam arti proses sintesis protein. Yang pertama, ini tadi sudah disebutkan ya bahwa karakter suatu makhluk hidup itu sangat ditentukan oleh yang namanya gen atau DNA atau kromosom. Semuanya itu adalah masih itu juga. Bendanya itu masih sama gitu. Gen itu dan DNA dan kromosom itu masih sama. Cuma nanti apa bedanya kita coba lihat ya. Nah, ini yang seperti ini adalah kromosom. Kromosom adalah kumpulan dari DNA dan gen yang mana kromosom ini adalah DNA dan protein histon. Jadi ini tuh kan kita bayangkan DNA itu adalah satu benang yang sangat panjang yang mengatur seluruh karakteristik dari makhluk hidup. Namun kita kan sudah tahu nih DNA itu adanya di mana di dalam sel, adanya di inti sel ya. Inti sel itu kan kecil banget gitu. Gimana caranya biar benang yang panjang ini bisa masuk ke dalam wadah yang kecil? Maka kita analogikan seperti halnya misalkan benang. Kita punya benang nih, suka ada ininya kan, tempatnya tuh digulung gitu ya. Biar apa? Biar bisa masuk ke dalam laci atau bisa masuk ke dalam dompet yang kita punya gitu. Analoginya seperti itu. Nah, tapi menggulungnya itu pakai apa? Pakai protein yang namanya protein histon gitu ya. Itu namanya kromosom. Kromosom ini akan memadat dan memendek seperti ini pada saat dia akan membelah. Selnya akan membelah. Sel itu kan bereproduksi, mitosis atau meiosis. Nah, pada saat itu sebelumnya dia akan memendek dan membelah dulu, memendek dan menebal dulu yang bernama dengan kromosom. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kromosom itu adalah DNA dan kompleks DNA dan protein histon gitu ya. Karena itu dia melilit pada protein itu sehingga nanti akan masuk ke dalam inti sel seluruh karakteristik yang terekam pada DNA itu masuk ke dalam sel individu. Jadi kalau misalnya makhluk hidup itu tidak bereproduksi secara seksual, maka kebayang semua sifatnya itu akan sama antara induk dan anaknya, akan sama ya. Namun karena adanya reproduksi seksual, maka akhirnya menjadi perpaduan. Karakteristik dari anak itu menjadi perpaduan dari karakteristik induk betina dan induk jantan gitu. Nah ini ya, di sini memang adanya di inti sel. Nih kita lihat di sini begitu beraneka ragamnya makhluk hidup. Kenapa ini bisa begini? Ternyata memang dikendalikan oleh yang namanya gen atau DNA tersebut. Sampai misalnya cheetah, ini kucing cheetah ya, itu akan sama dia punya pola rambut atau pola bulunya itu seperti ini misalkan, akan sama antara satu cheetah dengan cheetah yang lain. Kemudian begitu juga dengan ini sama ya. Nah ini gen itu adalah bagian dari DNA yang mengandung kode dari protein tertentu. Jadi bisa dianalogikan biar kita nggak salah, biar kita nggak kebalik-kebalik tuh. DNA itu adalah suatu kereta api yang sangat panjang, kemudian gerbong-gerbong itu adalah DNA-nya gitu. Gennya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, ini dari sel, di inti sel, kemudian kita perbesar, ini ada kromosom. Kromosom ini kita coba lebih rinci lagi kita lihat, maka dia ada DNA.
dan bagian dari DNA itu adalah gen ini ya. Kurang lebih seperti ini penampakan DNA secara 3 dimensi. DNA itu adalah deoksiribonukleik acid, merupakan molekul di dalam yang mengandung kode menghasilkan sel dan mengatur aktivitas dari dalam sel. Satu DNA itu memiliki gugus pasangan basa nitrogen, kemudian juga ada gugus fosfatnya, ada gugus gulanya. Pasangan nitrogen itu adenin dan timin, kemudian guanin dengan sitosin. Coba kita lihat. Jadi bentuknya seperti ini, ada kayak anak tangga gitu ya. Nah ini yang tulang punggungnya ini adalah fosfat dan gula, gugus fosfat dan gula. Sedangkan yang jadi anak tangganya ini adalah gugus basa nitrogen. Nah lebih lengkapnya ini. Ini jawaban yang memberikan jawaban dari pertanyaan kenapa sih timin selalu dengan adenin ya, kemudian guanin selalu dengan sitosin pasangannya. Ini tergantung dari ikatan hidrogennya. Kalau ikatan hidrogennya sama-sama punya 3, ini kebetulan guanin dan sitosin yang sama-sama punya 3, maka dia pasti akan berpasangan. Kemudian timin dengan adenin itu hanya punya dua ikatan hidrogen. Jadi timin pasti dengan adenin gitu ya. Kemudian ini satu begini itu namanya adalah nucleic acid atau asam nukleat. Satu asam nukleat itu terdiri dari satu gugus gula, ini yang bentuknya heksagonal ini adalah gugus gula. Kemudian ada fosfatnya, kemudian ada basa nitrogennya. Di sini disebutnya base aja, ada basa nitrogennya. Nah, ada ujung 5, ujung 3 itu artinya apa? Ujung 5 itu artinya menunjukkan urutan karbon, yang kelima berikatan dengan gugus fosfat. Jadi ini ikatan karbon nomor 5 tuh ini berhubungannya dengan fosfat. Sedangkan yang gugus 3 ini angka 3 itu menunjukkan urutan karbon, yang ketiga berikatan dengan gugus hidroksil atau OH ya. Jadi kalau dicoba dianalogikan dengan kode komputer, ini orang-orang yang misalkan di komputer itu kan suka ada bagian pemrograman ya. Nah, kurang lebih kalau kode komputer ini seperti ini, misalkan ya, ternyata DNA juga punya kode-kode tertentu yang kalau diterjemahkan itu memberikan suatu karakteristik atau sifat yang ternyata memicu atau mengendalikan proses di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah kamus kode genetik yang mana karena dalam tubuh organisme itu ada 20 jenis asam amino, maka itu harus dari 4 basa nitrogen itu harus mengcover ke 20 asam amino tersebut. Maka dibuatlah triplet gitu. Triplet itu jadi 3-3 urutannya. Sehingga tercover semuanya. Dan di sini tidak ada T ya, tidak ada timin. Karena ini adalah RNA. Kalau timin itu adanya di DNA. Itu yang membedakan antara mRNA dan DNA. DNA itu basa nitrogennya tuh timin, adenin, sitosin, guanin. Tapi kalau RNA itu timinnya diganti oleh urasil. Yang lainnya sama. Kemudian bedanya lain lagi adalah DNA itu hanya satu jenis, sementara kalau RNA itu ada 3 jenis. Ada mRNA, ada tRNA, ada rRNA. rRNA itu RNA yang ada di dalam ribosom gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari struktur, DNA itu double helix tadi, kalau RNA itu cuma satu rantai aja. Nah, bagaimana bisa diterjemahkan dari gen menjadi protein? Misalkan dari tadi misalkan ya yang presentasi tentang insulin, hormon insulin. Nah, insulin itu kan hormon itu adalah protein. Nah, berarti sudah pasti si insulin itu akan dibuatkan. Dibuatnya itu harus berdasarkan urutan basa nitrogen yang ada pada DNA ini.
Jadi, telah diketahui urutan basa nitrogen yang akan membentuk, insulin, kemudian, nanti karena ini, DNA ini adanya untuk eukariotik ya, karena DNA ini untuk eukariotik adanya di dalam nukleus dan nggak boleh keluar dari nukleus, maka, eee, kode genetik yang ada dalam DNA ini, kode genetik yang mengkode insulin ini harus ditranskripsi dulu. Transkripsi itu adalah menyalin menyalin kode genetik gitu. Kemudian, kenapa harus disalin dulu? Karena nanti kan yang dibuat proteinnya itu di dalam sitoplasma kan, di ribosom. Sementara DNA itu nggak boleh keluar gitu, jadi dia harus, menyalin dulu membentuk mRNA. Jadi hasil dari transkripsi itu adalah RNA messenger. Pasti RNA messenger itu akan sama dengan, salah satu, rantai dari DNA yang dia salin gitu kan. Nih, nanti sama, cuma bedanya T diganti dengan U, pasti karena di RNA nggak ada timin. Yang lainnya sama nih. UAC ini TAC kan gitu ya. GTG ini GUG karena nggak ada T-nya. GUA ini GTA. Ini sama. Eh, Artinya ini sudah menerjemahkan dari kode genetik yang ada di DNA. Misalnya, ini dimisalkan aja ya, belum tentu juga urutannya seperti ini. Misalkan tadi ini adalah hormon insulin. Ini adalah urutan yang akan membuat hormon insulin gitu. Nah, setelah dibuat mRNA-nya, maka dia akan keluar dari inti sel, kemudian kemudian dia akan si mRNA ini akan masuk ke dalam pembuat protein yaitu ribosom. Di ribosom dilakukan translasi. Translasi itu diterjemahkan, kode genetik ini diterjemahkan menjadi asam-asam amino dan akhirnya akan terbentuk protein. Protein itu adalah kumpulan dari asam amino gitu yang akan membentuk protein. Nah, kalau nanti untuk yang itu ya, sebelum terjadi sebelum terjadi transkripsi itu terjadi dulu replikasi. Replikasi itu apa ya, semacam membuat duplikatnya gitu, membuat duplikatnya. Jadi misalkan ini DNA nih. DNA yang akan melakukan DNA yang akan membuat insulin. Kemudian dia sebelum membuat sintesis protein, dia harus melakukan replikasi dulu. Ini diawali dengan dibuka dulu nih rantainya. Rantainya dibuka dulu dengan menggunakan enzim. Nah, ini ya enzimnya bekerja, kemudian dia akan terpisah nih rantainya. Setelah terpisah, ini sudah terpisah nih, nanti akan terbentuk nih pasangannya masing-masing. Jadi dua pasang gitu. Asalnya satu pasang, ini menjadi dua pasang. Artinya G ini akan membentuk C yang baru, A ini akan membentuk T yang baru gitu ya, dan seterusnya. Berikut juga dengan C akan membentuk G yang baru, kemudian T akan membentuk A yang baru. Jadi akan terbentuk dua untai. Nah, akan terbentuk dua untai seperti ini. Ini disebut dengan replikasi. Kemudian setelah replikasi selesai, baru setelah ini terbentuk dua molekul DNA yang identik, kemudian terjadilah mulai transkripsi. Transkripsi itu menyalin tadi ya. Nah, ini diperlihatkan di sini bahwa ini adalah yang terjadi sintesis protein itu dari satu gen tertentu saja. Jadi ini kan DNA tuh panjang banget gitu kan ya, berasal dari kromosom nih. Dilihat kromosom itu adalah kumpulan dari untaian DNA yang memadat. Nah, ini untaian DNA-nya panjang banget, tapi sintesis protein itu nggak terjadi semua DNA sepanjang itu terjadi sintesis protein, tapi disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau memang kebutuhannya sedang membuat insulin, maka misalkan ini biar biar nyambung aja sama yang tadi gitu ya, saya contohkannya insulin. Maka hanya segmen ini saja yang memang mengkode pembuatan insulin yang akan membentuk protein insulinnya. Nah, ini RNA messenger nih. RNA messenger yang sedang melakukan
ini penyalinan ya, ini disalinnya itu oleh RNA polimerase, itulah enzim. Enzim RNA polimerase kemudian membentuk salinan-salinan dari kode genetik ini sehingga terbentuk RNA mRNA atau RNA messenger. Kemudian produknya itu mRNA yang dihasilkan akan sama dengan rantai DNA yang menjadi dasar dari proses atau disebutnya DNA sense. Hanya di mRNA terjadi pergantian T-nya menjadi U gitu. Nah, ini sama dengan ini pastinya. Rantai sense. Ini sense, ini sense, ini yang anti-sense-nya. Jadi, ini pasti akan selalu sama dengan ini. Hanya U-nya diganti, T-nya diganti dengan U gitu. Kemudian, ini sudah dijelaskan tadi ya, perbedaan DNA dan RNA. Lalu, kemudian kalau pada eukariotik, si RNA messenger ini akan keluar dari sel, kemudian akan menuju ke ribosom. Di ribosom inilah yang sebetulnya pabrik pembuatan proteinnya, atau istilah lainnya translasi. Jadi sebetulnya sintesis protein itu yang sesungguhnya adalah pada peristiwa translasi ini. Dia menerjemahkan mRNA yang kode genetik yang dibawa oleh mRNA, kemudian akan berikatan dengan tRNA. tRNA ini RNA transfer, di mana dia memiliki asam amino tertentu yang disesuaikan dengan kode-kode pada bagian bawahnya. Ini ada 3 kode juga, akan berikatan dengan ini. Kode yang ada pada mRNA disebutnya kodon, kemudian kode yang pada ada tRNA ini antikodon gitu ya. Jadi dia datang dan pergi gitu. Ini kalau ada animasinya, saya punya animasinya tapi nggak masuk ke sini, mungkin terlalu besar. Sehingga ini akan masuk gitu ya, kemudian menerjemahkan ini dan asam aminonya akan lepas. Begitupun selanjutnya, sehingga asam aminonya semakin panjang disebut dengan polipeptida karena asam amino satu dengan asam amino lain ini akan diikat oleh namanya ikatan peptida, sehingga akan terbentuk protein. Nah, terbentuklah insulin tadi gitu ya. Tapi insulin ini biasanya belum bisa berfungsi kalau belum masuk ke badan Golgi. Di badan Golgi di bagian organel sel juga kan. Nah, di badan Golgi itu akan ditambahkan lipid atau karbohidrat ya, sehingga dia menjadi protein yang fungsional akhirnya. Karena insulin itu dipergunakannya di luar sel, maka setelah dihasilkan dari sintesis protein, maka insulin itu akan keluar dari sel. Nah ini animasinya ada pada pertemuan yang kedua, kalau nggak salah. Jadi di situ akan si protein ini akan seperti terbentuk kantung gitu ya, vesikel, terus masuk ke badan Golgi. Di situ ditambahkan karbohidrat atau tambahkan lemak sehingga menjadi protein yang fungsional. Kemudian dikeluarkan dari dalam sel dalam bentuk kantung-kantung juga, vesikel gitu. Begitupun dengan enzim, misalkan enzim pencernaan, sama harus dikeluarkan dari sel juga. Tapi kalau misalkan protein yang harus digunakan di dalam sel, misalkan pembuatan enzim yang berhubungan dengan metabolisme, misalkan ya, respirasi sel. Respirasi sel itu kan melibatkan banyak enzim. Nah, ini dibentuknya di sintesis protein, kemudian dia tidak dikeluarkan dari dalam sel karena kebutuhannya untuk di dalam sel. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, beda dengan sintesis protein yang ada pada prokariotik. Karena dia tidak mempunyai membran inti, maka proses transkripsi dan translasi itu terjadi pada satu tempat yang sama, yaitu sitoplasma. Dan kelebihannya pada prokariotik ini, untuk melakukan proses sintesis protein saat mRNA belum terbentuk seluruhnya. Jadi karena ada di satu tempat yang sama, maka jika mRNA-nya belum beres terbentuk semua juga udah bisa langsung terjadi translasi gitu ya. Beda dengan eukariotik. Eukariotik itu ada membran
membrana inti, sehingga ada proses mRNA yang sudah terbentuk ini diproses dulu, diberi cap di ujung satu, kemudian poli A di ujung satunya lagi. Sehingga setelah masuk ke sitoplasma, ini aman. Kalau sudah dilindungi seperti ini aman. Tidak dianggapnya benda asing oleh lisosom. Kalau misalkan dianggap benda asing oleh lisosom, berarti kan dicerna nih sama lisosom ya, sehingga tidak akan terjadi proses translasi gitu. Itu pada eukariotik lebih lebih ribet lagi gitu. Nah, apakah data pada DNA bisa berubah? Bisa ya, sangat bisa. Ini terjadi karena istilah lainnya adalah mutasi. Mutasi ini bisa terjadi karena diinduksi, memang sengaja gitu ya, ataupun terjadi secara spontan, misalnya karena reaksi alami terjadi dalam tubuh. Diinduksi ini misalnya didedahkan dengan senyawa kimia atau sinar radioaktif atau hal-hal lain di lingkungan. Contoh misalkan di film Godzilla, pernah lihat kan film Godzilla ya? Film Godzilla itu asalnya kadal biasa, tapi karena adanya radiasi radioaktif, maka akhirnya dia menjadi mutasi itu gennya. Jadi dia bentuknya jadi besar dan jadi jahat gitu kan. Seperti itu. Nah, DNA disimpan di mana sih? DNA itu disimpan di ada namanya bank bank gen, ada namanya bank gen ya di Amerika sana, dan untuk setiap organisme itu berdasarkan hasil penelitian gitu sudah terekam di situ. Dan yang paling komplit rekamannya untuk jenis bakteri adalah Escherichia coli. Makanya tadi contoh yang pertama presentasi itu bagus banget ya, sesuai dengan yang akan dijelaskan. Dia menggunakan Escherichia coli karena memang genom itu urutan basa nitrogen atau urutan dari uh, urutan dari apa namanya? Urutan dari kode genetik untuk semua sifat karakteristiknya itu sudah terketahui gitu. Ntar ya minum dulu. Jadi kalau dipakai untuk penelitian itu sudah komplit gitulah urutan basa nitrogennya. Nah, ini yang saya contohkan juga sama dengan yang tadi ya. Namanya ini genetic engineering atau rekayasa genetik, dan ini sangat familiar, sangat famous gitu, sangat terkenal karena itu tadi untuk contohnya di pengobatan insulin gitu ya, memperbanyak insulin. Kalau dulu itu kan pakai, tadi sudah jelaskan juga, pakai sapi, pakai beneran gitu dari makhluk hidup. Tapi ternyata dengan seperti itu tuh kan banyak memakan tempat gitu, harus beternak dulu sapi, berarti kan perlu lahan yang luas, kemudian perlu juga pakan ternak yang lumayan cukup banyak gitu. Pokoknya nggak efektif lah. Nah, akhirnya kalau sudah ditemukan genetic engineering ini dan E. coli itu kromosomnya atau materi genetiknya itu sudah banyak diketahui oleh peneliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penyisipan gen pada materi genetiknya gitu. Tapi memang tidak sesederhana ini kenyataannya gitu ya. Kalau tadi kan lebih jelas sudah dijelaskan bahwa pertama si bakterinya itu, si plasmidnya itu dipotong gitu ya, terus diselipkan gen yang mengatur insulin. Nah, dipotong dan diselipkannya itu dengan menggunakan enzim. Jadi tadi ada enzim restriksi, kemudian enzim ligase, itu adalah gunting yang dipakai pada genetic engineering. Jadi seyogianya sebetulnya itu hanya mencampur-campurkan aja cairan-cairan itu gitu. Yang di dalamnya cairan itu di dalamnya ada enzimnya, kemudian ada DNA-nya atau RNA-nya gitu ya.
atau gennya. Nah, itu hanya mencampur-campurkan aja pada prinsip kenyataannya, tapi sebetulnya kita sedang mencampurkan enzim ligase tadi atau enzim enzim retriksi tadi agar terjadi pemotongan DNA yang kita inginkan. Jadi lumayan rumit sih, dan perlu kesabaran yang ekstra gitu untuk membuat ini berhasil ya. Dan penelitian yang untuk mahasiswa yang memang penelitiannya ke arah ini sudah bisa dipastikan biasanya dia harus sudah tahu resikonya, bahwa resikonya adalah tidak bisa lulus tepat waktu. Karena kan kita hanya mencampur-campurkan aja gitu. Kenyataannya dia nempel apa enggak itu berdasarkan hasil PCR biasanya. Kemudian di elektroporesis kita lihat benar nggak ada ininya, ada apa rekaman dia terikat atau enggaknya gitu. Jadi sangat sangat tidak bisa diprediksi gitu ya. Hanya faktor keberuntungan lah. Tapi minimal kita tahu teorinya lah. Kita tahu teorinya. Nah, dengan kalau dia sudah diselipkan di plasmidnya bakteri itu, diharapkan ketika bakteri ini berkembang biak, karena bakteri itu berkembang biak cepat banget, 24 jam itu udah bisa menghasilkan banyak bakteri baru gitu ya. Nah, sehingga diharapkan dia bisa berkembang biak kemudian menghasilkan insulin dalam waktu yang cukup sebentar gitu, tapi hasilnya banyak. Nah, itu juga kalau sudah berhasil juga langkah berikutnya adalah purifikasi. Jadi purifikasi itu mem memisahkan lagi antara bakterinya dengan cairan-cairan atau campuran-campuran lain, ada enzim-enzim tadi gitu ya, agar ada bakterinya, dipisahkan antara bakteri dengan insulin yang sudah dihasilkan. Nah, itu namanya purifikasi. Itu juga bukan hal yang mudah. Berhasillah dihasilkan insulin yang ceritanya sudah aja ya bisa dihasilkan insulin yang digunakan di bidang kedokteran dan ini sangat diminati seiring dengan perubahan gaya hidup sekarang yang sudah semakin jarang olahraga misalkan, tapi makan makan terus gitu sehingga tidak seimbang tuh antara yang yang dimakan dengan yang dikeluarkan itu nggak seimbang. Akhirnya glukosanya banyak numpuk di dalam darah, tidak bisa terbakar menjadi energi, dan akhirnya menjadi penyakit gitu. Ada juga tuh kan penyakit yang memang diabetes, insulin harus harus selalu suntik insulin gitu, ada yang seperti itu. Dan dengan ini genetic engineering ini lumayan bisa bisa apa memberikan salah satu solusi gitu ya untuk yang ke arah medis. Nah, selanjutnya kita lihat komunikasi sel. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sel, kita sudah belajar mengenai organel-organel sel, kemudian tipe-tipe sel. Kemudian karena sel itu termasuk makhluk hidup, maka dia perlu nutrisi, dia perlu minum, kemudian dia dia juga bereproduksi, dia juga peka terhadap rangsangan. Artinya dia juga gaul gitu ya, dia juga komunikasi dengan sel yang lain, baik itu dengan selnya sendiri maupun sel yang berdekatan ataupun sel yang berjauhan. Jadi dia bersosialisasi. Tapi gimana sih cara dia sosialisasi? Dengan menggunakan sinyal kimia. Jadi mereka harus berkoordinasi agar mereka bisa kerja gitu, bisa bisa apa namanya melangsungkan kehidupannya secara normal. Terutama untuk organisme multiseluler yang memang banyak selnya. Ini perlu koordinasi antar sel. Itu sangat penting ya dibutuhkannya komunikasi. Nah, lewat mana sih komunikasi itu dia jalankan? Terutama adalah lewat membran plasma pastinya. Semua sel itu mempunyai membran plasma, mempunyai kode genetik atau materi genetik. Nggak mungkin nggak ada. Uh, Kalau membran inti, boleh ada yang tidak, ada yang enggak. Tapi materi genetiknya tetap punya kan. Nah, di membran plasma inilah ada yang namanya reseptor-reseptor atau kalau kita permudah itu reseptor tuh kayak antena lah gitu ya, antena yang mengenali zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Itulah yang menyebabkan membran sel ini bersifat selektif permeabel, artinya nggak semua
nggak semua zat itu bisa keluar masuk sel seenaknya gitu, tapi memang seleksi dulu. Dan siapa yang menyeleksinya adalah adanya banyaknya reseptor-reseptor yang ada pada membran plasma. Seperti tadi contohnya insulin glukosa itu bisa berikatan dengan glukosa karena di membran plasma itu ada reseptor yang mengenali insulin. Kemudian juga ada reseptor yang mengenali glukosa sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel, kemudian insulin juga bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya terjadi reaksi gitu ya. Nah, ada pasti nih yang namanya komunikasi sel itu pasti melibatkan senyawa-senyawa kimia. Jadi mereka ngobrolnya itu dengan senyawa berupa senyawa kimia gitu. Nah, molekul sinyal disebutnya ligan. Kalau ligan itu harus berikatan dengan protein yang ada pada membran plasma disebutnya reseptor. Jadi reseptor itu ada pada membran plasma dan molekul sinyalnya disebut dengan ligan. Ligan dan reseptor ini harus harus saling mengenal. Kalau saling mengenal maka itu harus pasti akan berikatan gitu ya. Nah, setiap ligan ini memiliki reseptor yang khusus pada membran plasma. Eh, Kalau tidak cocok itu tidak akan merespon gitu. Nah, ada komunikasi antar dirinya sendiri di dalam sel juga perlu komunikasi ya, namanya autokrin. Kemudian sel yang berdekatan atau namanya gap junction atau parakrin. Kemudian sel yang berjarak jauh ini endokrin. Salah satunya tadi yang insulin tadi. Insulin itu hormon yang mana dia dibentuknya itu hormon tersebut di suatu organ tertentu. Kalau insulin tadi kan di pankreas ya. Sementara setelah dia dikeluarkan, setelah insulin ini setelah insulin ini diproduksi, kemudian dikeluarkan lalu dialirkannya kemana? Ke pembuluh darah. Dia endokrin itu nggak punya saluran tersendiri, jadi dia pasti masuknya ke pembuluh darah. Lalu nanti akan sampai ke sel target. Jadi itu jaraknya jauh ya dari organ yang dihasilkannya, maka disebut dengan endokrin. Nah, ini yang contoh autokrin, kemudian eh, ini yang masih autokrin. Kemudian juga ada yang namanya apoptosis, yaitu proses sel membunuh dirinya sendiri. Artinya bahwa sel itu memiliki umur. Sudah saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa contohnya misalnya sel eritrosit itu umurnya 120 hari. Rata-rata yang namanya sel itu umurnya 120 hari atau sekitar 3 bulan. Maka ini konsep ini dalam dunia kesehatan ini bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya ada yang sakit MAH misalnya ya. Sakit MAH itu terus hanya minum obat dari dokter saja. Tapi kok nggak sembuh-sembuh sakit MAH-nya gitu. Biasanya itu dari dokter itu hanya berupa obat penghilang rasa sakit aja. Nah, sebetulnya dia tidak sedang mengobati, hanya menghilangkan rasa sakit sejenak gitu. Sementara kalau ada penyakit MAH tadi ternyata adalah disebabkan oleh sel-sel yang ada pada lambung itu luka gitu ya. Nah, ada lagi bagaimana dong caranya biar tidak kambuh lagi? Maka biasanya yang paling baik itu adalah melalui perbaikan sel melalui makanan suplemen. Tapi memang melalui makanan suplemen ini harus harus tahu konsepnya bahwa tidak akan secepat memakan obat gitu. Tapi memang perlu proses tertentu dan panjang. Yaitu tadi minimal 120 hari atau 3 bulan.
Kenapa? Ya karena ini konsepnya memperbaiki selnya gitu. Tidak sedang mengobati, eh, tidak sedang menghilangkan rasa sakit sejenak gitu ya. Itulah kalau pakai obat tuh cepet banget, tapi pasti kamu lagi. Nah, biasanya untuk umur sel itu beda-beda. Umur sel tuh beda-beda, tapi emang rata-rata 120 hari. Sel yang paling cepat tumbuh dan mati itu adalah sel kulit. Karena memang harusnya seperti itu. Dia berada pada bagian paling luar, sangat terdedah dengan kondisi-kondisi gangguan dari luar, maka harus memang secepat mungkin dia bisa regenerasi gitu ya. Sel itu kan bereproduksi, jadi kalau misalkan dia bereproduksi terus, tapi nggak ada yang mati kan nggak mungkin ya. Populasi sel menjadi banyak, itu menjadi penyakit juga nantinya gitu. Jadi memang apoptosis ini perlu secara alami karena kematian sel itu ada dua, bisa dengan secara alami atau yang kedua karena dia sakit, si selnya itu sakit atau disebutnya nekrosis gitu. Biasanya diawali dengan protein-proteinnya dulu yang ter, ter, terdegradasi. Kemudian nanti akan menjadi pecahan-pecahan kecil yang setelah menjadi pecahan-pecahan kecil kemudian dimakan oleh lisosom. Jadi lisosom ini berfungsi juga untuk um, membersihkan sel-sel yang memang harus yang sudah aus gitu ya, sudah harus mati. Begitulah di dalam tubuh kita itu betul-betul sudah diatur mekanismenya sedemikian rupa dan sangat kompleks gitu ya. Tapi dengan demikian kita menjadi tahu harus bertafakur bahwa memang ini semuanya tubuh kita ini sudah diatur sedemikian rupa agar terjadi suatu keseimbangan gitu. Ini tidak terjadi gangguan. Contoh parakrin, komunikasi dengan sel yang berdekatan. Contohnya misalkan ini gambar sel saraf. Ini sel saraf yang satu, ini sel saraf yang satunya lagi. Nah, saraf itu kan harus menyampaikan impuls saraf ya dari sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya. Terus sampai gitu, sampai berlanjut sehingga si impuls elektrik ini menjadi sampai ke daerah target misalnya. Bagaimana dia di satu sel saraf dengan sel saraf lainnya bisa saling bisa menyampaikan impuls elektrik ini itu melalui zat kimia yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter ini akan dikeluarkan dari sel saraf yang satu, kemudian akan ditangkap oleh sel saraf yang lain. Ini reseptor-reseptornya. Sehingga terus akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau yang tadi ini sebenarnya sudah dijelaskan juga, endokrin itu berkomunikasi dengan sel yang berjauhan. Contoh misalnya selnya itu tadi pankreas kan, pankreas ini akan menghasilkan insulin. Nah, terus ini juga jumlah organel yang ada pada setiap sel itu berbeda juga. Misalkan ribosom itu kan menghasilkan protein. Nah, berarti jumlah ribosom pada sel-sel yang ada di pankreas akan berbeda dengan jumlah ribosom yang ada pada mata misalnya, pada sel mata. Karena memang ribosom ini pankreas ini berfungsi tadi menghasilkan insulin, menghasilkan hormon. Berarti ribosomnya atau alat untuk menghasilkan proteinnya harus banyak gitu kan. Berarti berarti organel ribosomnya itu akan lebih banyak gitu di organ pankreas tadi, di sel-sel yang membentuk pankreas tadi gitu. Nah, ini perlu masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian akan ditangkap nanti oleh sel-sel target yang jauh di sana, jauh banget gitu. Bisa di sel yang sebelah mana gitu ya. Nah, dengan tidak lupa nih ada reseptornya pastinya yang mengenal. Nah, ini masih contohnya insulin dan glukosa. Glukosa akan masuk ke dalam sel juga, ini melalui proses, biasanya ini prosesnya prosesnya pasif biasanya, melalui membran
membran sel, melalui protein membran. Difusi berfasilitas biasanya, glukosa itu. Kemudian kalau ini di sini tuh ada reseptor penerima insulinnya gitu, sehingga ketika insulin ada di pembuluh darah, dia akan masuk ke dalam sel. Kemudian kalau sudah demikian, maka akan diubah menjadi glikogen, karena memang fungsi dari insulin itu adalah mengubah glukosa menjadi glikogen atau adrenalin. Dan glikogen ini adanya di otot atau di hati ya, menjadi cadangan makanan. Kalau misalnya suatu saat kekurangan energi, maka dia akan diubah lagi menjadi glukosa, sehingga ada energi lagi. Kemudian selebihnya lagi akan diubah menjadi lemak. Ini contoh aplikasi pengetahuan komunikasi sel. Ada yang namanya quorum sensing. Quorum sensing itu, kalau ingat kata-kata quorum, itu seperti halnya sedang di DPR atau MPR ya. Untuk mengambil keputusan, DPR itu kan harus memenuhi quorum dulu. Berapa persen suara yang menyetujui gitu terhadap keputusan tersebut. Berhubungan dengan jumlah gitu ya. Nah, ini misalnya terjadi pada Entamuba histolytica misalkan. Itu adalah protozoa yang menyebabkan disentri amuba. Nah, biasanya kalau misalkan ada seseorang yang makan bala-bala di tengah pinggir jalan, kemudian tidak ditutup ya, dan bala-bala ini terkontaminasi oleh lalat yang membawa kistanya Entamuba histolytica, sehingga dia akan masuk ke dalam tubuh 2 orang misalkan. Tapi bisa jadi disentrinya itu yang satu 2 hari baru merasa mules gitu ya, tapi yang satu lagi 2 jam kemudian udah terasa mules. Nah, ini perbedaannya adalah karena adanya quorum sensing tadi. Perbedaannya itu disebabkan oleh daya tahan tubuh orang tersebut yang berbeda. Daya tahan tubuh itu akan berfungsi dalam memblok reproduksi dari makhluk hidup yang menyebabkan patogen itu. Contoh tadi yang Entamuba histolytica itu ya, setelah masuk ke dalam tubuh, dia akan bereproduksi, memperbanyak diri, sehingga tercapai itu jumlah tertentunya, jumlah minimumnya untuk mengeluarkan racun secara bersama-sama. Itu disebut dengan quorum sensing. Nah, kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka jumlah minimumnya itu nggak akan tercapai karena diblok gitu ya sama imunitasnya. Tapi kalau kurang bagus ya itu tadi, secara cepat dia akan langsung terasa sakit gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau ini contoh lain adalah yes itu ragi ya. Ragi itu bereproduksi dengan cara membelah diri atau membentuk tunas. Nah, ini pembentukan tunas ini juga terjadi karena adanya komunikasi sel. Kemudian ini apoptosis yang tadi ya, kematian sel. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan hari ini. Ada yang mau memberikan resume? Masih ada. Ini tugas boleh dicatat kemudian ditik dulu ya. Bagaimana langkah-langkah terjadinya apoptosis. Titik dulu, kemudian nanti kalau sudah punya filenya, saya coba ini mau diruningkan dulu dengan tim pengajar yang lain. Apakah harus di LMS atau di Google Classroom atau seperti apa gitu. Tapi yang penting kerjakan dulu aja tugasnya. Masih mendengarkan? Masih ada? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, kalau ada yang mau ngasih resume silakan. Yang pertama mengenai DNA, bedanya DNA dengan RNA, dengan gen, kemudian tentang sintesis protein, pada eukariotik dan prokariotik, atau juga mengenai komunikasi sel tadi ya, untuk dirinya sendiri ataupun untuk dengan sel yang berdekatan ataupun dengan sel yang berjauhan. Intinya aja, gak usah terlalu detail juga nggak apa-apa.
Silakan yang mencoba. Ini kita kuis 20 menit ya. 20 menit itu nanti saya tentukan waktunya. Pakai Google Classroom, Google Form. Ayo, ada yang mau mencoba? Rasanya materi DNA dan sintesis protein itu sudah tidak asing lagi ya, waktu SMA juga sudah ada. Silakan sedapatnya aja, nggak usah terlalu komplit. Saya Bu mau coba. Boleh, siapa? Indah Mutia Bu. Indah Mutia, oke Indah. Silakan Indah. Ya Bu, jadi yang saya dapat untuk materi kali ini adalah di mana karakter suatu makhluk hidup itu ditentukan oleh gen, DNA, dan kromosom gitu. Nah, di mana kromosom adalah kumpulan DNA dan protein stone yang nanti akan masuk ke dalam ke sel individu. Nah, sedangkan DNA adalah benang panjang yang menyimpan sifat genetika. Nah, gen sendiri adalah bagian dari DNA yang mengandung kode dari protein tertentu. Nah, dari itu prosesnya dari tadi yang saya catat adalah DNA itu memiliki timin, sedangkan RNA itu tidak memiliki. Yaitu perbedaan antara DNA dan RNA lagi, yaitu DNA hanya memiliki satu jenis, sedangkan RNA itu ada 3 jenis. Nah, terus terdapat proses yaitu dari DNA ke RNA itu ada proses transkripsi, yaitu proses salinan. Nah, di mana sebelum proses transkripsi ini ada proses replikasi dulu, yaitu menggandakan DNA itu. Nah, setelah itu RNA itu ditranslasi atau diterjemahkan sebelum menjadi satu protein. Gitu. Ya, bagus Indah. Masih ada tambahan lagi? Ya, tadi yang terakhir Bu, untuk komunikasi sel itu ada 3 jenis komunikasi ya kalau nggak salah, yaitu autocrine, paracrine, dan endocrine. Di mana autocrine itu komunikasi dengan dirinya sendiri, sudah itu paracrine itu komunikasi dengan sel yang berdekatan, dan endocrine itu komunikasi dengan sel yang jauh. Udah Bu, seperti itu mungkin. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bu atau salah-salahnya. Oke, udah bagus Indah. Ada tambahan nggak dari yang lain? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini saya bantu dengan animasi biasa. Padahal ada yang lebih bagus lagi, tapi terlalu besar filenya, jadi nggak masuk nih ke WhatsApp. Mungkin bisa pakai Google Drive nanti ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini dan juga untuk kerjasamanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Pelajarannya minggu depan tentang fisiologi tumbuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto dulu dong. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Nyalakan dulu. Ya, baik. Mudah-mudahan ini ya, nanti kuisnya mudah-mudahan bagus nilainya. Jadi kuisnya tuh nilainya nanti bisa langsung kelihatan setelah dinyatakan diklik kirim gitu. Dan 20 menit, jangan lama-lama ya. 20 menit dari nanti saya tentukan. Saya kirim linknya, kemudian 20 menit kemudian itu segera dikerjakan dalam waktu 20 menit. Hanya 20 soal, jadi 1 menit 1 soal ya.
Baik, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ingat ya. Sama, Bu.